Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pengolahan pencapaian hasil peserta didik. Sesuai dengan fungsinya, asesmen terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, asesmen sebagai pembelajaran. Yang kedua, asesmen untuk pembelajaran. Dan yang terakhir, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Adapun asesmen sendiri memiliki beberapa prinsip, diantaranya asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian prinsip yang kedua, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Adapun yang ketiga, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen dalam kurikulum merdeka memiliki 3 jenis-jenis, diantaranya asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Kemudian yang kedua, asesmen formatif, yang dimana penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi tujuan pembelajaran. Adapun yang ketiga, asesmen sumatif, yang dimana asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Adapun tahapan dalam merencanakan asesmen pembelajaran, salah satunya tahapan yang dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Kemudian, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka, baik untuk asesmen formatif ataupun sumatif, terbagi kepada 2 bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah yang pertama ada jurnal, esai, poster, tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen yang tidak tertulis diantaranya adalah diskusi, kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Nah, dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumen. Yang pertama ada tes tertulis, kemudian penilaian sikap, dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Dan yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, atau peserta didik. Sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.